Bagaimana kita bisa mempunyai nafsu yang terkurung di dalam jalur yang benar. Sehingga di luar kemungkinan, di luar kemampuan, jangan engkau memperbolehkan banjirnya nafsu. Saudara-saudara, kalau khotbah seperti ini dimengerti oleh orang-orang konglomerat beberapa tahun yang lalu, hari ini pasti tidak banyak yang kredit begitu banyak dan entah bagaimana hidup terus. Mau bunuh diri, takut mati. Mau loncat laut, takut ikan paus. Mau minum obat, takut pahit. Mau gantung diri, takut nanti dah mati cacat. Saudara-saudara, tetapi sudah utang banyak. Sudah memperbesarkan usahanya sebesar mungkin. Kenapa? Karena nafsu di luar kemampuan. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Pemuda-pemudi yang tidak mau dengar khotbah baik-baik, berarti 10-20 tahun yang akan datang, engkau akan menjerat diri diam segala kesulitan yang besar. Saudara-saudara, saya jamin orang yang dengar khotbah baik-baik di gereja ini dan betul-betul taat, seumur hidup lebih berbahagia dari mereka yang tidak mau ikut, tidak mau memikir, tidak mau dengar baik-baik. Anak Anda saja yang ikut kebaktian di sini baik-baik, sama yang terlalu cepat dikirim ke luar negeri. Coba lihat, pasti beda moralnya. Firman, dan hanya di dalam firman mengandung bibit bijaksana dan ikatan nafsu serta penyaluran jalan keluar kebebasan yang sejati. Jangan kita hina, saudara-saudara. Jikalau kita masih mempunyai kesempatan mendengar khotbah seperti begini, setiap minggu diajar seperti ini, itu bukan semata-mata karena kita hebat, karena anugerah Tuhan kepada Indonesia, kepada kita, sehingga kita boleh menerima, menerima firman dan segala bijaksana dari Tuhan untuk bagaimana memperbaiki hidup kita masing-masing. Nafsu semaunya besar di luar kemampuan diri, akhirnya merusak. Seorang konglomerat berkata 2 tahun yang lalu kepada kawannya, tahu enggak, uang yang saya untung cukup untuk bergenerasi-generasi makan enggak habis-habis, tidak peduli cucu berapa banyak. Tetapi berapa bulan yang lalu ada orang mengatakan kalimat yang mirip tapi lain. Mirip itu selalu lain ya. Jadi jangan kira kalau mirip senang ya. Kalau orang bilang engkau mirip Soeharto, berarti engkau bukan Soeharto. Tidak usah takut, saudara-saudara. Tidak usah takut Khalid, saudara-saudara. Kalau engkau bilang engkau mirip Clinton, berarti engkau pasti bukan Clinton. Nah, kalimat yang mirip yang tidak sama adalah begini. Sekarang saya tahu, kalau dulu untungmu cukup untuk bergenerasi-generasi, tidak habis-habis dimakan. Sekarang jawabnya adalah, utangku untuk generasi-generasi dibayar tidak habis-habis. Tidak bisa selesai membayar utang meskipun cucuku berapa banyak. Itulah manusia. Saudara, itulah dunia. Lebih baik seperti Pak Yung, ya, Pak Hendra, coba lihat mereka tidak utang banyak itu. Ya. Yang tidak pernah terlalu kaya, tidak pernah terlalu kaya, yang tidak pernah terlalu susah, yang tidak terlalu gemuk, yang terlalu susah, persis. Ya begitu saja. Saudara-saudara, ada orang bilang, aduh jadi pendeta goblok lu ya. Saudara, pendeta enggak goblok, yang goblok mungkin kamu. Ya. Yang hina pendeta itu yang goblok. Barang siapa menjalankan firman Tuhan, betul-betul berada di pimpinan Tuhan. Nah, nafsunya dikendalikan. Saudara-saudara, kalau saya mau kaya bisa nggak? Bisa. Kalau saya mau lebih hebat bisa. Saudara-saudara, saya cukup dengan khotbah tidak sampai puluhan hari di luar negeri. Dan dengan jualnya kaset dan buku di luar negeri sudah lebih banyak daripada seluruh tahun saya bekerja di gereja ini. Kalau gereja ini pada satu hari baru sadar, ini adalah satu hutang terhadap hamba-hamba Tuhan umpama. Namun jangan kira hamba Tuhan itu harus terikat di pelayanan seperti ini. Karena cinta Tuhan yang suruh saya berada di sini. Kalau saya mau menjadi pendeta yang lebih kaya, gampang. Tapi melayan di Indonesia, seluruh pendapatan tidak cukup untuk satu anak sekolah di luar negeri. Saudara-saudara. Kenapa? Karena kita mau. Bukan karena dipaksa. Karena kita rela. Supaya Indonesia masih ada mimbar seperti ini. Supaya Indonesia masih ada musik yang bermutu. Supaya Indonesia masih ada filsafat yang bermutu. Supaya Indonesia masih ada sekolah teologi yang benar.
untuk memproduksikan hamba-hamba Tuhan yang bermutu, harus ada orang rela hidup seperti ini. Saudara-saudara sekalian, namun demikian Tuhan tidak pernah merugikan anak-anak yang taat kepada Dia. Cuma kita membatas nafsu kita di dalam kemampuan, dan kita tidak minta sesuatu lebih daripada seharusnya. Boleh saya berani katakan, saya seumur hidup belum pernah doa minta uang sama Tuhan. Bahkan belum pernah doa minta sehat sama Tuhan. Tidak salah ya. Kalau saya minta kesehatan itu tidak salah. Tapi saya kira itu seharusnya tidak di dalam daftar doa saya. Karena itu akan saya serahkan kepada Tuhan. Saya lebih baik banyak berdoa tentang penginjilan, pekerjaan, bagaimana membantu, memberkati orang lain dan sebagainya. Dan akhirnya kalau Tuhan beri, di dalam kecukupan saya kerjakan. Saya memakai. Kalau uang itu di dalam kecukupan saya pakai dengan baik-baik. Dan saya rasa itu benar. Jadi banyak orang itu rusak karena nafsunya kelebih-lebihan. Nafsu, ambisi lebih besar daripada ability. Itu sumber kecelakaan. Kalau orang Buddha mengatakan nafsu yang tidak habis-habis mengakibatkan penderitaan yang tidak habis-habis, maka mirip kalimat seperti itu tercantum di dalam buku Timotius, di mana Paulus mengatakan orang yang ingin dan tamak cepat-cepat kaya, mereka telah menusuk hati sendiri dengan segala macam kepedihan karena terlalu cepat ingin kaya.